Halo semuanya, aku Dialia Putri Nasebha, mahasiswa psikologi yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai self-compassion dan regulasi emosi. Di video ini, aku akan menunjukkan bagaimana cara melakukan analisis data untuk penelitian menggunakan software JSP, mulai dari proses input datanya hingga interpretasi hasilnya. Yang pertama, aku akan membahas tentang normalitas, yang kedua tentang validitas, yang ketiga tentang reliabilitas, yang keempat tentang regresi linier, yang kelima tentang Mann-Whitney test, yang keenam tentang Kruskal-Wallis, karena data yang aku pakai ini tidak normal, jadi aku pakai kedua itu. Berikut videonya. Untuk melihat data kita itu normal atau tidak, kita harus mengujinya dulu dengan normalitas. Pertama-tama, kita buka yang new data ini, kita klik yang garis 3 ini, kita ke scenes data, klik yang download karena aku nyimpennya di download sini. Kita klik datanya yang sudah kita peroleh, lalu muncul seperti ini, lalu kita klik menu analisis, kita klik menu distribution, dan kita klik yang normal. Muncul seperti ini, kita klik yang generate and display. Nah, muncul. Pertama-tama, aku mau masukin variabel regulasi emosi terlebih dahulu. Udah, begini. Kita klik yang access fit. Lalu karena data aku ini lebih dari 50, yaitu sebanyak 235 responden, jadi aku menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita klik yang Kiki plotnya juga. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Nah, nilai Kolmogorov-Smirnovnya itu p-value-nya itu 0,012, yang artinya data tersebut ini tidak berdistribusi normal secara statistik. Karena uji Kolmogorov-Smirnovnya menunjukkan p-value-nya itu 0,012, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Meskipun yang kita lihat di sini Kiki plotnya itu tampak cukup baik ya di bagian tengah ini, tapi terjadi penyimpangan di ujung yang menunjukkan ketidaksesuaian distribusi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya kita akan ganti variabel jadi variabel self-compassion. Kita klik, masih menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Kiki plotnya. Nah, sudah ada. Kita lihat nilainya, nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya itu Kolmogorov-Smirnovnya itu 0,272, yang artinya data ini terdistribusi normal karena melebihi lebih besar dari 0,05. Kiki plotnya juga di sini dapat dilihat menunjukkan distribusi yang cukup simetris dan mengikuti pola yang normal, pola normal. Oke, untuk melihat data kita itu valid atau tidak dan reliable atau tidak, terlebih dahulu kita harus mengujinya, yaitu pertama-tama kita buka yang new data ini, lalu kita klik yang garis 3 ini, kita klik yang ini, klik yang download karena aku nyimpannya di download, klik data yang sudah kita peroleh dari hasil menyebar kuesioner, lalu kita klik menu analisis, kita klik yang regresi karena kita ingin mencari tahu item-item kita valid atau tidak. Kita pencet yang korelasi, kita masukin semua item-itemnya dan juga fee totalnya. Nah, karena data aku sebelumnya nggak normal, yang tadi sudah dites di uji normalitas, kita menggunakan Spearman. Kita tunggu dulu sampai datanya ada atau keluar. Datanya sudah muncul, dapat kita lihat nilai validitas dari per itemnya ini. Kita kecilin terlebih dulu biar bisa terlihat semuanya. Oke, lagi. Bisa terlihat. Kita geser ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, dapat kita lihat total dari skala self-compassion-nya. Ini yang ini. Dapat kita lihat ya guys. Nah, kita naik ke atas untuk melihat hasil fee totalnya skala regulasi emosi. Ini fee total dari skala regulasi emosi, nilai validitasnya. Oke, terlihat. Oke, berdasarkan hasil analisis validitas menggunakan uji korelasi Spearman item total, diperoleh gambaran mengenai sejauh mana setiap item dalam instrumen regulasi emosi dan self-compassion memiliki keterkaitan yang signifikan dengan total skor variabelnya masing-masing. Sebagian besar item pada skala regulasi emosi menunjukkan validitas yang baik ya guys. Seluruh item memiliki nilai korelasi Spearman dengan total skor yang berada dalam rentang p-value 0,0
0,314 hingga 0,699 dengan seluruh nilai p-value kurang dari 0,01 yang artinya setiap item dalam konstruk ini berkorelasi positif dan signifikan terhadap total skor, serta memenuhi kriteria validitas yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pada skala regulasi emosi dapat dipertahankan karena valid dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Sedangkan untuk konstruk yang self-compassion, ini, bawah-bawah, nah ini, sebagian besar item juga memenuhi kriteria validitas. Sebagian besar item memiliki nilai korelasi di atas 0,30 dan signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa item-item tersebut valid dan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap konstruk keseluruhan. Secara keseluruhan, dari hasil uji validitas ini, semuanya ini menunjukkan bahwa mayoritas item dalam kedua konstruk memenuhi kriteria validitas yang baik, khususnya pada variabel regulasi emosi. Yang ini. Nah, yang ini. Pada konstruk self-compassion, beberapa item memerlukan evaluasi lanjutan, namun mayoritas item tetap dapat digunakan untuk mengukur konstruk secara perlahan. Sekarang kita cek reliabilitasnya seperti tadi, kita klik yang new data, kita klik yang garis 3 lagi, kita klik yang since data lagi, kita klik download, kita buka itunya, hasil kuesionernya, kita masukin, lagi loading. Nah, kita klik yang analisis, klik yang menu reliability, kita klik yang unidimensional reliability, kita masukin item-itemnya kecuali yang F totalnya, kita nggak masukin. Sekarang kita masukin, kita analisnya masih pakai McDonald ya guys, pakai nih coefficient. Nah, kita ganti ke coefficient alpha. Nah, sudah muncul seperti ini. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha, diperoleh nilai alpha sebesar 0,881. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki reliabilitas yang sangat baik karena berada di atas standar minimum yaitu 0,70 yang umumnya digunakan sebagai batas untuk menyatakan bahwa suatu alat ukur reliable. Interval kepercayaannya itu aku memakai yang 95%. Untuk nilai alfa berada pada rentang 0,856 yang ini hingga 0,906 yang berarti nilai reliabilitas tersebut stabil dan konsisten dalam berfungsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki konsistensi internal yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk mengukur konstruk secara akurat. Oke, selanjutnya kita akan melihat regresi linear dari regulasi emosi dan juga self-compassion. Pertama, kita buka yang new data. Kita klik yang garis 3 ini. Kita klik yang downloads. Kita klik datanya. Seperti tadi. Kita klik yang analisis. Kita klik yang regresi. Kita klik yang linear regresi. Kita masukin regulasi emosi ke dependent variable, self-compassion ke covariatnya. Udah muncul seperti ini, kita ke plots. Nah, kita klik yang residual versus dependent. Kita klik yang residual versus covariat. Lalu klik yang Kiki Plot standar residuals. Nah, sudah muncul seperti ini, dapat dilihat datanya. Ya, dapat dilihat. Meskipun variabel regulasi emosi tidak berdistribusi normal, regresi linear masih dapat diterapkan pada sampel besar yang lebih dari 50 karena estimasi koefisien tetap bersifat normal dalam jangka panjang berdasarkan central limit theorem atau CLT. Dengan demikian, model regresi ini tetap valid secara statistik untuk digunakan dalam penelitian CLT regresi. Sehingga transformasi variabel tidak selalu diperlukan dan malah dapat memperkenalkan bias. Berdasarkan hasil analisis grafik asumsi regresi linear, diketahui bahwa model regresi antara self-compassion dan regulasi emosi telah memenuhi beberapa asumsi penting. Plot residual versus dependent, yang ini, menunjukkan penyebaran titik-titik yang relatif menyebar di sekitar garis nol, meskipun terdapat pola pengelompokan di tengah dan sedikit tren menaik di ekor kanan, namun tidak terlalu menunjukkan pola sistematis atau bentuk lengkung ekstrim, sehingga asumsi linearitas dan homoskedastisitas masih dianggap terpenuhi secara umum. Selanjutnya, pada plot residual versus covariat,
Yang ini, titik-titik residual terlihat tersebar cukup merata tanpa pola melengkung atau kipas, menandakan bahwa hubungan antara prediktor dan residual cenderung acak, sehingga mendukung asumsi bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear dan tidak bias. Selain itu, hasil dari Kiki plot standarisasi residual ini menunjukkan bahwa sebagian besar titik-titik mengikuti garis diagonal dengan sedikit penyimpangan pada ekor bawah dan atas. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dari model regresi mengikuti distribusi normal secara umum. Meskipun tidak sempurna, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan karena telah memenuhi asumsi linearitas, normalitas residual, dan homoskedastisitas, sehingga hasil analisis ini dan interpretasi regresi dapat dianggap valid. Kali ini kita akan menguji independent sample t-test menggunakan Mann-Whitney u-test karena data yang aku peroleh itu tidak parametrik atau bisa disebut non-parametrik atau tidak berdistribusi normal. Pertama, kita klik yang new data ini, kita klik yang garis 3, klik yang ini, klik download, lalu klik data yang akan kita gunakan, klik open. Nah, udah muncul seperti ini, kita klik yang analisis, kita klik yang menu t-test ini, kita klik yang independent sample t-test, lalu kita masukin regulasi emosi ke dependent variable, dan yang jenis kelamin ke grouping variable. Karena data kita tidak parametrik, kita ganti ke Mann-Whitney, studionya kita hapus. Kita klik yang deskriptif ini, dan juga kita klik yang Kiki plots-nya. Kita tunggu. Nah, berdasarkan hasil tabel yang independent sample t-test, untuk regulasi emosi ini, statistik IU-nya ini 3.821 dan p-value-nya ini 0,203. Karena 0,203 ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan secara statistik dalam tingkat regulasi emosi antara kedua kelompok yang dibandingkan, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Nah, dari Kiki Plus ini juga menunjukkan titik data standar residual yang menyimpang dari garis referensi yang diagonal ini, terutama di bagian ekor yang ini nih. Ujung atas juga tidak, ini juga menyimpang. Penyimpangan titik-titik dari garis lurus pada Kiki Plus secara visual mengindikasikan bahwa distribusi data tidak normal. Ini mendukung penggunaan Mann-Whitney u-test atau uji non-parametrik daripada independent sample t-test. Lalu selanjutnya kita lihat deskriptif grupnya. Secara deskriptif, rata-rata regulasi emosi untuk laki-laki adalah 41.587 dan untuk perempuan 42.894. Perempuan memiliki rata-rata sedikit lebih tinggi, namun seperti yang ditunjukkan oleh Mann-Whitney u-test, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Kesimpulan akhirnya, distribusi data regulasi emosi menunjukkan adanya penyimpangan dari normalitas, seperti yang terlihat pada Kiki plots ini. Lalu, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam tingkat regulasi emosi antara kelompok laki-laki dan juga kelompok perempuan. Meskipun secara deskriptif perempuan memiliki rata-rata regulasi emosi yang sedikit lebih tinggi, perbedaan ini tidak cukup besar untuk dianggap bermakna secara statistik dalam populasi. Oke, kali ini kita akan menguji ANOVA atau menguji hipotesis. Langkah pertama, kita klik yang new data ini, lalu klik yang garis 3 ini, klik yang ini, klik yang download, klik datanya yang sudah kita peroleh dari hasil menyebar kuesioner, open, klik yang analisis ini, klik yang ANOVA, klik ANOVA lagi, masukin regulasi ke dependent variable, dan yang semester ke fixed factor. Muncul. Nah, udah muncul kayak gini. Kita ke bawah, karena data aku ini nggak parametrik atau bisa disebut parametrik, kita pakai Kruskal. Masukin yang semesternya ke sini. Udah, habis itu kita ke post hoc test. Masukin lagi. Kita pakai correlation yang decay. Nah, hasil ANOVA-nya itu secara keseluruhan terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat regulasi emosi antar kelompok semester, yaitu 0,014. Dan uji post hoc testnya juga, yang ini, menunjukkan bahwa perbedaan signifikan tersebut secara spesifik terjadi antara semester 2 dan semester 6, mahasiswa pada semester 6 ini memiliki tingkat regulasi yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa semester 2. Berdasarkan analisis yang Kruskal-Wallis test ini, hasil Kruskal-Wallisnya juga mengonfirmasi adanya perbedaan signifikan berdasarkan semester, yaitu p-value-nya itu 0,0110. Ini mendukung temuan ANOVA dan menunjukkan bahwa jika data regulasi emosi tidak berdistribusi normal atau asumsi ANOVA tidak terpenuhi, perbedaan antar kelompok semester tetap konsisten ditemukan.